Jadi kalau ada ngaku orang Islam, punya waktu, ya masih dikasih kesehatan, ada majelis taklim dekat rumah lagi majelis taklimnya. Ada banyak kajian lagi tentang keislaman, enggak mau ikut. Apa kata Allah? Kama salil himar, seperti keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah kajian tafsir Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita alhamdulillah sudah sampai surat Al-Baqarah ayat 26. Ya. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Jadi banyak nih ayatnya ya. Kalimatnya di sini agak banyak, makanya kita coba bahas satu persatu. Ya, pertama sini ada kata-kata innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu ya. Ya, sampai sini. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan berupa ba'udah, nyamuk ataupun yang lebih kecil dari itu. Ya, makanya judulnya adalah tentang hikmah. Kenapa begitu? Karena di sini ada penjelasan dari beberapa penafsiran, di antaranya mengatakan kenapa sih Allah menjelaskan dalam kitab suci hal-hal yang remeh-temeh gitu, ngomongin nyamuk. Ya kan? Kayaknya nggak keren banget gitu loh. Kalau bahasa kita nggak level banget. Masa kitab suci ngomongin nyamuk, ngomongin semut, ya kan? Ada suratnya An-Naml surat 27. Ngomongin An-Nahl, ada surat ke-16, lebah, Al-Ankabut, laba-laba. Ya, bukan Spiderman, bukan ya. Spidernya aja nggak pakai man. Ya. Apa maksudnya? Dan itu panjang lagi, tapi giliran makhluk yang besar, gajah, alfil, cuma sedikit ayatnya. Ya, apa maksudnya ini? Kenapa sih Allah bikin perumpamaan? Maka dijelaskan di sini al-ibratu fi amsalil Quran, pembelajaran dari perumpamaan dalam Al-Quran, laisat fil anwa wal awsaf, bukan bicara masalah jenisnya, sifatnya, ashkal wal ahjam, bukan bicara tentang bentuk fisiknya. Walakin laha adawatun litanwir wat tabsir. Tapi tujuannya sebagai pencerahan, tanwir dari kata-kata nur, cahaya. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari ya perumpamaan ini? Contoh yang dibahas sekarang di ayat ke-26. Ngapain Allah ngomongin nyamuk? Apa sih kerennya nyamuk? Ya, padahal diteliti zaman sekarang, aduh, baru bicara matanya aja udah bikin pusing nyamuk. Belum bicara bagaimana mulut nyamuk yang ternyata di situ ada pisau bermata 3. Ya, yang satu bisa buat belah, yang satu bisa buat nyedotnya. Coba, luar biasa. Ya, kalau kita kan nggak begitu, kita ya, bahkan kalau sholat aja digemes kan, gitu ya.
Saking gemesnya. Karena yang kita pikirkan hanya hal yang negatif saja. Tapi orang yang berpikir positif tentang nyamuk saja bisa jadi kaya gara-gara nyamuk. Ada perusahaan Baygon, ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara nyamuk. Coba kalau nggak ada nyamuk. Apalagi bang cuma Baygon sekarang banyak saingannya kan? Mulai dari yang obat nyamuk sampai yang penyemprot nyamuk, apalagi yang pakai autan, apalagi waduh. Ya. Apalagi yang pakai raket nyamuk, seneng banget. Bayangkan cuma gara-gara nyamuk, berapa orang jadi kaya gara-gara itu. Karena berpikirnya positif. Itulah pemikiran orang-orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya. Ya, adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna annahu haqqu mir rabbihim, bahwa apapun yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an baik nyamuk maupun yang lainnya, pertama harus yakin ini benar dari Allah, itu dulu. Annahul haqqu, perumpamaan ini adalah kebenaran dari Allah. Allah ingin menjelaskan bahwa ini loh makhluk Allah, walaupun sekecil itu, ya, tapi banyak nilai positifnya. Berapa banyak orang yang ya bisa bangun tahajud gara-gara nyamuk, ya kan? Kita niatnya, aduh pengen bangun malam deh. Yang bangunin nyamuk. Tinggal kita mau kesel apa kagak gitu aja kan? Harusnya kan alhamdulillah dibangunin walaupun pakai nyamuk. Berapa banyak orang yang tidurnya pules, boro-boro tahajud, sahur aja nggak dapat. Bangun-bangun subuh kesel nggak? Wah, aduh nggak sahur nih. Bayangkan kalau nggak ada nyamuk, kalau itu bisa buat bangunin kita tidur. Bahkan dalam riwayat nyamuk juga bisa bikin, ya, bisa membunuh raja yang zolim. Siapa itu? Raja Namrud, ya, musuh besarnya Nabi Ibrahim. Allah kirim nyamuk masuk lewat hidung, masuk ke otak, pusing. Akhirnya dijedot-jedotin palanya biar nyamuk itu keluar, nggak keluar, akhirnya mati. Ya. Belum lagi nanti kita kalau bicara nyamuk, apalagi masalah nyamuk itu, ya, mungkin kalau bahasa sekarang, bahasa simpelnya ya, dia itu pejuang. Ya, karena nyari nafkahnya taruhannya nyawa. Iya kan? Karena dia kan, wah taruhannya bisa dibunuh dengan berbagai macam cara, dengan obat nyamuk, dengan tepuk tangan, dan macam-macam. Tapi dia tetap, memang nafkah dia di situ, tetap dia kejar. Ya, jadi yang pertama ketika bicara perumpamaan, baik nyamuk, lalat, bahkan maaf anjing, di Al-Quran kan ada kan? Ya, Allah nggak malu memberi perumpamaan seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Tapi Allah bilang anjing itu lidahnya selalu keluar. Kamu deketin tetap keluar lidahnya, kamu tinggal tetap keluar lidahnya. Ya, kadang Allah juga memberi perumpamaan seperti seekor keledai. Ya, di surat 62 misalnya. Ya, kita masuk ke perumpamaan dulu deh ya, biar dapat. Ya, contoh paling gampang misalnya nih, buat kita orang Islam ya, Allah ingatkan, walaupun perumpamaan ini tentang orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, tapi ini bisa buat kita. Kenapa? Karena kita kan juga mendapatkan kitab suci Al-Quran. Ya. Di surat 62 Al-Jumu'ah, ya, ayat, kalau nggak salah ayat 5 ya. Oke, kita lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina hummilut taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah ingetin nih, kita jangan kayak keledai. Ya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat. Ya, maksudnya ini bicara kitab suci. Jadi kalau ayat ini mau dikaitkan dengan kita, berarti kita bicara Al-Qur'an nih.
Ya, kalau zaman dulu bicaranya Taurat, umat Nabi Musa. Zaman sekarang kitab sucinya Al-Qur'an. Kenapa dengan umat Nabi ini tsumma lam yahmiluha, tapi mereka enggak mau mikulnya? Maksudnya mereka tahu ada Taurat tapi enggak mau mempelajarinya. Cuma sekedar dibawa-bawa aja. Ya, orang yang mendapatkan kitab suci tapi tidak mau mempelajari isinya, tidak mau memahami, mentadaburinya, apa kata Allah? Kamatsalil himar. Seperti keledai. Gimana nih? Ya, jadi kalau ada ngaku orang Islam, punya waktu, ya, masih dikasih kesehatan, ada majelis taklim dekat rumah lagi majelis taklimnya, ada banyak kajian lagi tentang keislaman, enggak mau ikut. Apa kata Allah? Kamatsalil himar, seperti keledai. Ya, kecuali dia ada kesibukan, masih kerja misalnya, atau dia lembur, oke, tapi ada waktu. Dia juga sehat, ya, kesempatan juga ada. Bahkan guru ngajinya yang datang lagi. Bayangkan, kalau zaman dulu yang datang muridnya, zaman sekarang guru ngajinya yang datang. Dia tinggal datang ke masjid, kagak mau. Apa kata Allah? Kamatsalil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab suci. Keledai ngerti nggak isi yang dibawa apa? Itu yang ditakutkan oleh kita sekarang. Ya, kita hatam bolak-balik. Ya, jangan ditanya kalau hatam, bahkan tiap hari Jumat baca Al-Kahfi, kadang tiap malam baca Yasin. Ditanya isinya apa, ngerti gak? Kagak. Ya kan? Apa bedanya sama ini? Ini Allah ingin ingatkan kita jangan kayak keledai. Keledai bawa kitab suci, bawa Quran, tetap aja keledai nggak ngerti isinya. Kita manusia dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih waktu, dikasih ya kenikmat kesehatan dan seterusnya. Ayo datang belajar ngaji. Minimal Al-Fatihah ngerti gitu loh. Jangan sampai bertahun-tahun tiap sholat baca Fatihah ditanya Fatihah apa artinya, kagak tahu. Ya, ini secara nggak langsung Allah nyindir, jangan sampai kita kayak keledai. Ya, tuh. Padahal yang dibawa bukan kitab kecil, kitab yang tebal. Setebal apapun kitab yang dibawa keledai nggak bakal paham dia. Ya, kita nggak diminta bawa kitab-kitab yang tebal. Datang dengerin, bahkan disuruh nanya lagi, bukan disuruh jawab. Kalau disuruh jawab boleh kabur, disuruh nanya. Ya kan? Coba kalau di pengajian, ya nanti jamaah yang ikut pengajian siap-siap jawab ya, yang nanya gurunya ya kabur lah. Ini disuruh nanya bahkan. Makanya apa kata Allah? Bisa, buruk banget perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati. Ya, karena ketidakpahaman kita tentang kitab suci kita Al-Quran, nanti begitu ada masukan-masukan yang salah kita ikut. Apa contohnya? Bicara tentang waris. Ya, akhirnya ada yang gugat tuh. Zaman dulu bolehlah laki-laki 2 kali perempuan, karena zaman dulu yang kerja laki-laki, perempuan di rumah. Zaman sekarang kan enggak, malah banyakkan perempuan yang di luar. Laki-laki malah di rumah, ya sampai ada filmnya ya. Ya kan? Apa tuh filmnya tuh? Hah? Dunia terbalik tuh, kan sampai hafal judulnya kan? Ya, sampai hafal filmnya dunia terbalik kan, laki-lakinya yang di rumah. Ya kan, jadi bapak rumah tangga gitu ya. Perempuan yang di luar. Akhirnya muncullah pemahaman. Kalau gitu mah harusnya dibalik dong. Yang ayat-ayat waris itu perempuan 2, laki-laki yang 1. Atau minimal sama deh. Laki-laki perempuan bagi rata. Nah, bisa nggak begitu? Boleh nggak?
Kenapa nggak boleh? Kan udah berbeda nih zamannya. Nah, buat yang ya kayaknya masuk akal juga, benar juga nih. Di zaman Nabi kan yang kerja laki-laki semua, perempuan di rumah. Zaman sekarang kan yang kerja banyakkan perempuan, berarti boleh lah. Ya kalau nggak dibalik minimal sama deh. Laki-laki perempuan bagi rata gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Iya boleh ya. Padahal jelas ayatnya di surat An-Nisa misalnya. Surat keempat ayat 11. Ya, bicara tentang waris nih. Secara umum, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Allah bilang laki-laki itu 2 kali perempuan warisnya. Ya. Tapi ketika dia mengatakan itu kan zaman dulu, zaman ketika laki-laki yang kerja. Zaman sekarang kan perempuan yang kerja. Yusikumullahu fi auladikum. Ya. Tuh. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Atau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini kan bicaranya dulu Pak Ustadz, waktu yang kerja laki-laki. Sekarang yang kerja perempuan, bagi rata boleh nggak? Boleh nggak? Ya, ayo. Berarti kita ngerubah ayat ini, bisa dirubah ayat ini. Iya kalau mau dirubah ayatnya, bisa nggak? Gitu ya, walaupun nanti misalnya di zaman ya akan datang justru yang kerja perempuan semua, laki-laki di rumah, tetap aja pembagiannya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 karena ayatnya udah jelas. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita tadi, maaf, Allah perumpamakan seperti keledai bawa kitab yang berat-berat, yang banyak tapi nggak tahu isinya. Ya, makanya yang diminta bukan cuma baca Quran, tapi yuk pelajari isinya, pelajari tafsirnya. Minimal surat-surat pendek deh, minimal Al-Fatihah, Kulhu, kita ngerti maksudnya apa. Ya. Karena sekarang ngeri. Yang namanya sosmed itu luar biasa dakwahnya. Kristenisasinya luar biasa. Ya. Saya dapat laporan dari tetangga ya di tempat tidur saya, istri saya. Ya. Dia cerita ternyata di TikTok itu banyak banget kristenisasi. Bahkan sampai ada orang menjelaskan tentang Injil pakai jilbab. Kaget saya, astagfirullah. Lah, kalau anak-anak gak ngerti, dia buka-buka TikTok terus gimana? Sementara akidahnya gak kuat. Kita orang tuanya sibuk di luar. Ya. Karena itu yuk bentengi anak-anak kita. Bukan haram main TikTok. Kalau perlu masuk ke TikTok sana. Ajarkan. Minimal ajarkan apa? Ajarkan tentang kulhu aja. Surat ke 112. Al-Ikhlas. Ya. Jadi saya bilang ini sudah darurat ini. Banyak banget. Tapi alhamdulillah ada beberapa juga yang mencoba untuk diskusi debat di sana. Yang paling ramai namanya Zoom. Makanya saya kalau di sekolah tuh saya bilang, nah nanti di rumah, ya saya ngajar SMP, saya bilang, kamu kalau di rumah, kalau lagi bete coba di TikTok kamu buka namanya Zuma. Itu dialog antara Muslim dengan Kristen. Wah habis dibantai. Dijelaskan karena memang dia kristologi. Jadi menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Tapi buat kita simple, jelaskan saja Al-Ikhlas. Ya. Jelaskan sama anak-anak kita, sama keluarga kita, Qul huwallahu ahad. Ya. Kalau anak kita paham dengan Al-Ikhlas ini, selesai masalahnya sebenarnya. Ya. Selesai.
Kenapa? Ketika ada yang mengajak Tuhan lebih dari satu, udah tinggal bilang Tuhan cuma satu. Jadi agama apapun pasti Tuhannya lebih dari satu, kecuali Islam. Dia mau bilang 3 jadi 1, 1 jadi 3, tetap aja itu lebih dari satu. Ya. Atau di ayat keduanya kita bisa lebih jelaskan lagi. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Dan yang lebih tegas ada di ayat ketiganya. Tuhan itu harus lam yalid walam yulan. Ya. Tuhan itu Tuhan itu nggak mungkin punya anak dan Tuhan nggak mungkin punya orang tua. Sementara di agama lain, dia bilang jadi anak lah, jadi apa. Ya, dan yang terakhir dijelaskan Tuhan itu nggak mungkin sama dengan makhluknya. Nah, selesai di sini. Tapi kalau anak-anak nggak paham, ngeri. Dan itu luar biasa dakwah mereka. Tapi saya kaget bener nih sampai dikasih lihat sama istri saya itu. Pakai jilbab rapi, ternyata dia menjelaskan tentang Injil. Coba. Dan ketika ada yang ingin menjelaskan Islam, dihantam terus diskusinya, ngeri banget, bahasanya juga kasar mereka. Ketika dia kalah, kasar banget. Ya, kita dibilang agama yang muncul di Gua Hiro lah katanya. Masa puasa ada time out-nya. Saya bilang kok begini gitu. Kalau mereka dikalah begitu. Nah, tapi untungnya ya yang muslim yang bisa menjelaskan itu bisa meluruskan itu. Walaupun mereka akhirnya nggak terima, tapi luar biasa, ya. Maksud saya, oke lah kalau nanti misalnya mau, ya, menjelaskan dengan anak-anak kita, carilah kayak ini nih, satu aja nih. Ada banyak sih, tapi cari Zuma. Ya, ini kalau kita klik itu di TikTok itu dialog antara Muslim dengan non. Ya, dia kristolog, jadi enak. Ya, buat kita pun nggak apa-apa kalau mau jadi buat tambah-tambahan ya. Wah, mau tidur nggak bisa tidur nih, ngaji udah capek, suara udah serak misalnya. Ibadah udah tapi masih belum bisa tidur, coba dengerin ini aja di TikTok. Di Google, di YouTube juga ada ya. Gak apa-apa, buat tambahan aja. Jadi kita bisa paham bagaimana langkah-langkah kristenisasi mereka dan bagaimana Kristolog ini, Zuma ini mengkanter pemahaman atau kesalahan dari mereka. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Bapak, sekarang kalau ada pertanyaan interaktif aja, langsung aja kalau mau tanya-tanya. Oke, lanjut dulu Pak Ustadz, belum ada. Lanjut. Oke ya. Perumpamaan lagi balik. Iya. Nah, itu baru sedikit perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, tadi baru bicara tentang bagaimana ya Allah menginginkan kita menjadi manusia, bukan menjadi keledai. Kalau kita tidak hanya fokus dengan bacaan, tapi juga kita fokus untuk memahami isinya. Ya. Lalu di surat yang lain juga sama. Ya, ketika bicara orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran, misalnya di surat 47, Allah kasih perumpamaan lagi. Ya. Dalam bentuk perumpamaan yang lain biar kita lebih paham. Oh maaf. Ya, surat 47 surat Muhammad ya. Ayat ke-24. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, surat Muhammad atau surat ke-47 ayat 24. Ini masih halus ya. Allah ya jelaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Satu ya kelompok yang mau memperhatikan Al-Quran atau mau mengkaji isinya, mau memahami, atau kelompok yang tidak mau. Yang tidak mau dikatakan sebagai apa? Orang yang hatinya udah digembok.
Afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak mau memahami isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau mereka sudah mengunci hati mereka sendiri. Ya. Jadi kita ibaratkan hati itu kayak ruangan. Kalau ruangannya bisa terbuka, maka hidayah bisa masuk. Bagaimana cara hidayah bisa masuk ke dalam hati kita? Kita harus memperhatikan, mentadaburi, mengkaji, memahami ayat-ayat Quran. Tidak hanya sebatas membaca. Ya, ini baru halus. Nanti ada lagi mirip kayak gini, tapi bahasanya agak lebih keras. Ya, ini cuma dibilang ya ada ruangan yang tergembok. Ya. Di ayat yang lain, misalnya di Quran surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 179, ini udah mulai agak meninggi ya. Karena disamakan dengan binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Ya kambing, apalagi? Ya kebo, sapi. Ya. Buat orang-orang yang tadi enggak mau mendalami Al-Qur'an. Ya, surat 7 ayat 179. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nih baru keras nih ya. Sungguh Allah jadikan isi neraka itu siapa isinya? Jin dan manusia. Dikit apa banyak? Banyak. Ya. Takutnya kita masuk yang banyak ini. Kenapa kok bisa neraka itu isinya banyak manusia? Nah, baru Allah jelaskan. Lahum qulubun. Allah kasih hati. Tapi gimana hatinya? Tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kan susah Pak Ustadz, Al-Quran itu bahasa Arab. Kita buru-buru baca tafsir. Baca Quran aja yang harokatnya lengkap aja masih pusing. Panjang pendeknya masih salah. Gunahnya masih salah gitu. Ya ngeles, katanya ngeles. Kan sekarang terjemah ada. Makanya saya suka tanya. Siapa yang pernah hatam Quran? Tunjuk tangan semua. Siapa yang pernah hatam terjemah Quran? Biasanya jarang yang nunjuk tuh. Coba saya tanya di sini, ada yang pernah hatam baca terjemah Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Lebih gampang mana, baca Quran atau baca terjemah? Baca terjemah pakai tajwid enggak? Ada panjang pendeknya enggak? Ada gunahnya enggak? Ada tanda-tanda wakofnya enggak? Bahasa kita loh. Masa Quran bisa sering hatam tapi terjemah nggak pernah hatam? Nanti Allah tanya. Dikasih hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita nggak diminta baca tafsir Ibnu Katsir yang zaman atau yang sekarang tafsir yang tebal kayak tafsir Munir misalnya 17 jilid, enggak. Terjemah dia dibaca. Ya. Atau sudah hatam terjemah juz amma, dia juz amma. Kan 30 juz berat, dibalik juz 30. Dari An-Naba sampai An-Nas pernah baca terjemahnya. Enggak disuruh hafal, pernah baca dan hatam, selesai baca. 1 juz 7 juz 30 pernah. Terus apa masalahnya? Padahal kebanyakan ya, penduduk neraka itu satu yang nggak mau memahami ayat-ayat Allah. Zaman dulu mungkin berat karena tafsirnya bahasa Arab. Zaman sekarang terjemah ada. Bahkan sampai ada terjemah per kata. Ada nggak? Ada kan? Ada. Apalagi bahkan terjemah yang pakai audio MP3. Baca ayat langsung diterjemahin. Ada nggak? Ada. Bahkan MP4-nya juga ada. Pakai format videonya.
Kita bisa sambil lihat. Apalagi masalahnya? Ya. Jadi maksud saya, mumpung masuk Ramadan ini, coba bikin satu poin lagi, ya. Saya mau hatam terjemah Quran. Tapi terserah. Hatamnya mau hatam juz 30 atau mau berapa juz. Ya, syukur-syukur bisa hatam 30 juz. Walaupun nanti ada resiko. Apa resikonya? Mungkin ada resiko kita agak bingung dengan penerjemahan. Ini arah mana nih? Nah, kan ada HP kan? Punya HP semua ya. Bikin catatan, tulis di situ di catatan. Ya, ketika ada yang bingung misalnya, oh saya kok baca Al-Fatihah nih, misalnya ayat terakhir, maksudnya apa sih? Ada jalan yang diberi nikmat, ada jalan yang dimurkai, ada jalan yang sesat. Tulis tuh. Ya. 1.27, berarti surat 1 ayat 7. Oh, kita misalnya baca lagi surat 2 ayat 30 nanti, baca Al-Baqarah 30. Kok Allah kan belum menciptakan Adam. Kok malaikat tahu nih manusia bakal merusak bumi? Tulis surat 2.30. Nanti begitu ada pengajian tinggal nanya. Kan enak tinggal buka HP. Pak Ustaz, nih kemarin saya baca terjemah nih surat ini ayat ini maksudnya apa ya? Karena kita sudah baca terjemah kita ngerti. Ya. Bisa nggak Ramadan ini hatam terjemah Quran? Insya Allah bisa, tapi kalau enggak nih. Ya, karena ini masalahnya Allah ingatkan. Ya, isi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia, kita nggak ngomongin jin ya, itu makhluk yang lain, ngomongin kita nih. Kebanyakan manusia yang hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Apalagi Allah kasih mata tuh. Ya. Terus kenapa matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya. Melihat pemandangan indah. Ya, Masya Allah misalnya. Ma khalaqta hadza batila. Ya. Kita ya mengagumi ciptaan Allah. Tapi jangan lupa sama Allahnya. Ini justru tempat-tempat yang indah, tempat-tempat rekreasi kadang dijadikan oleh oknum sebagai tempat maksiat. Allah ingatkan lagi apa lagi? Ada telinga. Tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya alhamdulillah di bulan Ramadan kita banyak dengerin Quran. Makanya tadarusan kalau nggak mau baca Quran minimal dengerin aja nggak apa-apa, dengerin orang lain ngaji. Ya. Allah sudah ngasih kita 3 tadi, hati, mata, telinga. Tapi kalau salah fungsinya, lihat apa kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ya, manusia yang tidak memfungsikan hati, mata, dan telinganya untuk dekat kepada ayat Allah, dianggap oleh Allah binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Ya. Boleh potong sedikit ya. kan? Nah, ini juga dari Ustaz juga ya. Kita juga dalam memahami arti tafsir Quran kan harus hati-hati tadi Pak Ustaz sampaikan. Nah, ini kan yang bisa menjelaskan adalah orang-orang yang mufasir atau orang yang paham tentang itu Tad. Nah, ini kira-kira gimana mereka yang membaca tafsir secara buta gitu Tad. Ya, tadi mungkin ya, itu mungkin lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini gimana Tad untuk aplikasinya? Oke ya. Gimana buat kita orang-orang awam untuk memahami Quran? Memang tadi cara yang termudah adalah baca terjemah. Paling simpel. Tapi kadang terjemah kan multitafsir. Bagaimana biar
kita lebih aman baca terjemah tafsir. Apa contohnya? Nanti ada Ibnu Katsir. Ini terjemah klasik ya. Ibnu Katsir aja, kalau yang lain tebal-tebal banget. Tobari, Qurtubi itu tebal banget. Ini aja lah yang agak ringan. Ya. Atau kalau mau pakai yang kontemporer, atau yang ini aja deh ya. Yang Indonesia aja deh. Ya. Apa tuh? Ada tafsir Al-Azhar. Siapa yang nulis? Nggak tahu deh. Buya Hamka. Bahkan beliau menulis ini dalam penjara. Ketika dipenjara oleh Soekarno. Ini lebih meng-Indonesia. Ya, atau yang sekarang ada tafsir Al-Misbah, karangan siapa? Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya. Ini sama-sama dari Mesir ya. Cuma kalau Quraish Shihab betul-betul kuliah di sana, kalau Buya Hamka mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Mesir. Nggak pernah kuliah sama sekali di sana, tapi dapat gelar doktor. Ya. Silakan. Ya. Atau yang simpel itu ada tafsir Muyassar namanya. Ya, banyaklah, silakan pilih yang mana aja. Ya, ini sudah cukuplah mewakili ya Ibnu Katsir, Al-Azhar, Buya Hamka, atau Al-Misbah, Quraish Shihab. Silakan. Kalau mau mendalami, ya. Atau kalau mau tafsir yang agak-agak komplit, ya. Ada tafsir namanya tafsir Al-Munir. Ini karena dia menggabungkan 3 di tafsir itu. Tafsir Al-Munir, di sana ada akidah, lalu ada syariat, dan ada manhaj. Ya, ini karangan sama lagi Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, rahimahullah, sudah wafat. Wafat tahun 1436. Sekarang 1444, baru 8 tahun yang lalu. Nah, apa kelebihan dari Wahbah Zuhaili ini? Beliau asalnya ahli di bidang fikih perbandingan mazhab. Bahkan jadi rektor ya di salah satu kampus di Timur Tengah. Jadi buku-bukunya banyak tentang fikih perbandingan mazhab. Tapi beliau berazam, bertekad, saya pengen nulis tafsir sebelum meninggal. Muncullah tafsir ini. Ya, ini juga sudah diterjemahkan. Ini yang saya tulis sudah diterjemahkan ya. Jadi silakan cari terjemahnya. Cuma kalau yang Al-Munir saya lihat terjemahnya ada 15 jilid. Banyak lah ya. Yang paling enak ya Ibnu Katsir boleh itu ya. Ini contoh kalau kita mau mendalami satu tafsir. Silahkan. Ya. Dan saya juga lebih banyak pakai yang terakhir ini. Kalau menjelaskan tentang tafsir. Karena dia gabung. Akidah juga dia jelaskan. Syariat, fikih juga dia jelaskan. Termasuk manhaj. Kalau bicara syariat berarti bicara fikih ya. Ini maksud bicara fikih. Manhaj itu maksudnya adalah metode. Ya, misalnya nih kita mau baca Quran, pakai manhaj apa? Ya, baca Quran metodenya pakai ilmu tajwid. Bisa nggak orang belajar baca Quran pakai grammar? Grammar betul, tapi dia buat belajar bahasa Inggris, bukan buat belajar baca Quran. Makanya dia jelaskan juga manhajnya di sini. Itu ya. Ini walaupun tebal, tapi satu bestseller, ya, sudah cetak banyak sekali. Dan versi aslinya ada 17 jilid versi aslinya. Ya. Saya punya versi aslinya. Ini termasuk yang saya buka ini versi aslinya nih, Tafsir Munir. Juz 1 816 halaman. Itu baru jilid pertama. Total ada 17 jilid. Ya. Memang rajin banget nulisnya. Oke ya, itu
kalau tadi kita bicara tentang tafsir. Tapi lagi-lagi tadi, kalau memang kita ada hal-hal yang tidak nyaman, tulis. Ya, nomor surat dan nomor ayat. Misalnya nih, saya bingung nih, yang benar ini bismillah itu dalam Al-Fatihah bacanya keras atau pelan atau nggak dibaca kalau sholat. Ya kan, tinggal tulis aja 1.2 1 atau 1 _ 1. Tulis di catatan. Ya, nanti tinggal tulis judulnya apa, terserah judulnya. Misalnya judulnya pertanyaan gitu ya. Tafsir. Udah, bawahnya kelihatan nanti. Nah, pas ada kajian gini kita bawa HP tinggal buka. Maaf Pak Ustadz, saya ada pertanyaan nih. Nah, tinggal kita buka catatan kan. Surat ini ayat ini Ustadz, surat ini ayat ini Ustadz, gitu loh. Ya. Jadi kita juga dapat dengan mengkaji sendiri di rumah, entah dengan terjemah, entah dengan tafsir, dan kalau kita masih belum yakin, tinggal tanya. Dan bahkan kita bisa bantah lagi, maaf Pak Ustadz, yang saya baca misalnya di tafsir Ibnu Katsir nggak gitu jawabannya Ustadz. Oh, nggak masalah. Kan keren. Ntar kata Ustadznya, udah ente aja Ustadznya sih sini deh. Nggak masalah kan, berarti kan yang nanya lebih keren, lebih hebat. Kenapa enggak? Gitu ya. Dan nggak masalah dibantah aja. Maaf Pak Ustadz itu tadi menjelaskan tadi itu ada di kitab mana, tafsir mana. Karena tafsir yang saya baca nggak gitu Pak Ustadz jawabannya. Wah. Ya, itu stres itu gurunya. Pasti besok mau ke sini baca dulu, ngeri nih. Kenapa? Yang nanya juga udah baca tafsir dia. Ya kan? Nggak masalah. Karena begitulah keilmuan zaman dulu. Ya, Imam Syafi'i ketika sudah menguasai ilmu Al-Quran di Mekah, maka Imam Syafi'i ya diminta oleh gurunya untuk berangkat ke Madinah. Imam Syafi'i, kamu tuh udah menguasai ilmu di sini. Kamu berangkat deh ke Madinah. Kemana saya? Cari Imam Malik. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Berangkat ke sana. Ya. Begitu sampai kata Imam Malik, kamu sebelum belajar baca dulu buku saya, kitab hadis Al-Muwatta 4.000-an hadis. Kalau udah selesai baca, baru balik ke sini, baru belajar sama saya. Apa kata Syafi'i muda, usia belasan tahun? Maaf Imam Malik, buku yang tadi Anda sebutkan sudah ada di dalam kepala saya. Pernah nggak kita belajar? Belum belajar, belum ketemu guru, udah hafal bukunya. Yang ada udah lulus pun bukunya nggak habis-habis. Bahkan masih diplastikin lagi bukunya. Barulah kaget, wah ini luar biasa nih, cerdas anak-anak. Sampai akhirnya kata Imam Malik, begitu sudah beberapa lama belajar, apa kata Imam Malik? Syafi'i, kamu tuh udah lebih pintar dari saya. Tapi ilmu kamu akan lebih komplit kalau kamu belajar ke Baghdad. Karena dulu Baghdad itu pusat pemerintahan. Berangkat ke Baghdad sana, ini uang sangunya dikasih beberapa koin emas, uang dinar. Bahkan disangguin sama gurunya, berangkat sana. Cari Imam Abu Hanifah. Beliau kuat di ijtihad, kuat di kiasnya. Sampai sana ternyata Abu Hanifah sudah wafat. Karena Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Ketemu sama muridnya Abu Hanifah. Namanya Muhammad bin Asy-Syaibani, belajar dari beliau. Jadi dari Imam Malik dapat mazhab Maliki, ke Baghdad dapat mazhab Hanafi, ya, kemudian dikompar, dicampur, bikin mazhab baru, mazhab Syafi'i. Ya, kenapa? Karena tadi belajar ilmunya serius, nggak ada masalah. Selesai nggak sampai sana? Nggak selesai, masih bolak-balik ke Yaman, belajar ilmu firasat, belajar ilmu jadal, belajar ilmu hikmah. Ya, lalu berangkat lagi ke Mesir, ke Afrika, cari lagi ulama yang lain. Ya. Nah, jadi buat kita biar aman tadi, ya di HP tulis nomor ayat, nih, bikin pertanyaan. Misalnya ini judulnya, pertanyaan tafsir. Udah, nanti tinggal tulis ayatnya, nomor ayat sama nomor suratnya. Nanti ada kajian lagi, entah kajian tafsir, kajian apa pun silakan tanya. Nggak ada masalah. Ya. Dan kami pengajar Quran pun ketika mengatakan kami nggak mampu, kami bilang nggak mampu, nggak apa-apa. Maaf ya, saya belum bisa jawab, nanti ketemu lagi. Karena kami dibiasakan di kampus begitu dulu.
Ya, dosen-dosen itu ketika mereka ragu, mereka selalu bilang, ala a'riful ijabah. Saya nggak tahu jawabannya. Afwan, maaf. Sa'ujibu fil usbu'il qadim. Saya akan jawab pertanyaan tadi minggu depan. Begitu dosen keluar, kita langsung keren lu nanyanya. Kenapa? Dosen nggak bisa jawab. Ya, jadi kita jempolin teman-teman kita yang nanya dosen asli orang Arab nggak bisa jawab. Keren lu nanyanya. Ya, nggak ada masalah, dan dosen-dosen di Timur Tengah nggak ada yang malu. Aduh, gimana ya, biasa-biasa aja. Ya, jadi buat saya pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada masalah, silakan. Dan saya juga nggak wajib menjawab. Ya, bisa saya pending untuk pekan depan atau bulan depan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ada yang lain silakan. Silakan lain. Ada yang mau tanya biar interaktif dan nggak ngantuk. Ya, jadi monggo ini contohnya bikin nanti catatan di HP pertanyaan tafsir, ya, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, silahkan. Jadi nanti jangan sampai begitu mau nanya, Pak Ustadz saya mau nanya tapi lupa saya nanya apa ya. Saya kemarin baca tuh ayatnya Pak Ustadz. Ya, saya bahkan sering di WA sama teman-teman saya, guru-guru SMP. Ya, dia baca Quran, dia bingung, dia foto, dia kirim ke saya, Pak Ustadz nih bacanya apa? Ya udah saya jawab, nggak ada masalah. Ya, karena saya malah seneng. Berarti ilmu saya bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, saya mati masih dapat pahala. Kenapa? Yang nanya saya jelaskan Quran ini bacanya, ini cara bacanya. Bahkan teman satu alma mater saya juga kemarin nanya, ada yang sibuk masalah waris. Nanya ini gimana? Saya jelasin. Oh begitu ya, tapi kok dia bahkan nyari di internet, kok begini di internet jawabannya. Saya bilang salah, di internet tuh yang benar begini. Ya. Kok bisa begitu? Saya jelasin. Padahal itu teman satu kampus. 4 tahun bareng-bareng. Mungkin karena kebanyakan ceramah teman saya lupa di masalah waris. Malah ada yang japri, nggak ada masalah. Kan saya jadi ngulang-ngulang lagi, saya buka lagi kitab-kitabnya. Oh ini ternyata. Oh ini ternyata. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, bicara masalah perumpamaan. Apalagi perumpamaan yang banyak. Ya, kalau tadi perumpamaan jelek-jelek mulu ya. Kita ambil perumpamaan yang baik deh. Misalnya di surat An-Nahl. Surat ke-16. Ya. Ya. An-Nahl ini dibilang perumpamannya bagus karena bicara tentang madu. Ya, tahu madu ya? Tahu nggak? Tahu, kirain nggak tahu. Tapi bukan di madu, nanti marah yang di luar ya. Jangan Pak Ustadz, jadi bisa-bisa besok pengajian tutup nih. Ya, An-Nahl surat 16 ayat 67. Ya, jadi tidak selamanya perumpamaan ini konotasinya negatif dalam Al-Quran. Bahkan ada juga yang positif. Ya. Ya, ini contohnya ayat 67. 68. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ya, nanti baru diterjemahkan oleh para ahli tafsir ini. Ya, di surat 16 ayat 68. Lihat di sini. Dan Allah mewahyukan kepada lebah. Apa wahyunya? Ya, anittakhidhi, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Ya. Terus apa maksudnya? Apa hikmah dari ayat ini? Ya, para ulama tafsir, terutama tafsir kontemporer menjelaskan, kira-kira kalau ada sarang lebah, itu ganggu nggak? Ngerusak nggak sarang lebah itu? Merusak nggak? Ya, rata-rata nggak ngerusak. Kalau dia nggak diganggu, dia nggak akan ganggu balik. Jadi dimanapun
lebah ada, dia nggak pernah menzolimi lingkungannya. Dia bikin sarang di bukit, bikin sarang di pohon, nggak ngerusak bukitnya, nggak ngerusak pohonnya. Ya, jadi di sini Allah ingin mengatakan, jadilah seperti lebah yang kalau dia bikin tempat tinggalnya itu nggak bikin tetangga kesel. Kan ada ya, orang bikin ya bangun rumah, renov rumah yang ada ya, rumah tetangganya malah kena kecipratan air. Bahkan ada yang ngerusak dan seterusnya. Jadilah seperti lebah. Kalau bikin sarang, dia nggak ngerusak tetangganya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, ketika bicara lebah di ayat berikutnya, bicara madunya di sini, ya, tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula dan seterusnya. Dijelaskan di sini 69-nya. Ya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Nih. Ulama menafsirkan ya, jadilah seperti lebah karena lebah itu hanya makan yang halal dan makan yang baik. Jangan makan makanan yang merusak tubuh. Ya. Yang dimakan dari lebah itu yang dimakan buahnya atau apanya? Ya, kan bukan buahnya yang dimakan. Bahkan dengan adanya lebah, ya, terjadi penyerbukan tanaman, ya kan? Ya, sehingga Allah ingin mengatakan jadi seperti lebah. Ketika kamu berada di komunitas manapun, kamu dirindukan. Karena kamu bermanfaat buat banyak orang. Di rumah jadi orang tua yang baik. Ya. Kemudian ya di RT jadi tetangga yang baik, di masjid juga jadi jamaah yang baik, jadi DKM yang baik dan seterusnya. Ya. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Cari jalan yang memudahkan. Jangan mempersulit. Ya. Jangan kayak iklan zaman dulu tuh ya, mau bikin apa lama banget ya, stempelnya begini lama, ada kan dulu iklannya ya. Ya kalau bisa ya dipersulit kenapa dipermudah? Jangan. Kita itu mempermudah bukan mempersulit. Dan lihat dari pelut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam. Allah ingatkan, yang dimakan bagus, yang keluar juga bagus. Jadilah seperti lebah. Ya, yang dikumpulkan lebah adalah madu. Yang kita kumpulkan juga harusnya yang halal. Karena kalau halal dimakan oleh keluarga, insya Allah keluarganya jadi baik. Tapi kalau yang dibawa pulang adalah rizki yang haram, na'udzubillah min dzalik, jadi susah ikut pengajian, susah ibadah. Tapi begitu maksiat cepat. Kenapa? Karena rizkinya haram. Allah ingatkan, jadilah seperti lebah. Ya, tidak hanya makanannya yang baik, bahkan yang keluar juga baik. Nah, ini diantara perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, tuh, bahkan tidak sebagai makanan, bahkan sebagai obat yang menyembuhkan dan sampai sekarang. Ya, barulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dari mana kita tahu kalau kita mau baca terjemahnya? Saya masih belum dapat nih baca terjemah tafsirnya, cari. Itu ya, nggak paham tadi bikin lagi. Saya tulis deh surat sekian, ayat sekian, saya nggak ngerti nih, nanti saya tanyain. Contoh, ya, nih ketika bicara ayat sebelumnya, surat 16 ayat 67, ya, ini juga kalau orang nggak paham bisa bahaya. Ya, maka nanti baca tafsirnya. Ya. Karena ada juga orang mabok gara-gara baca ayat ini. Ya. Tuh. Dan dari buah kurma dan dari anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Oh, berarti kalau mabok rizkinya baik Ustaz ya. Gimana nih? Stabilo, iya benar.
Ntar yang mabok, kok mabok sih? Ini ada ayatnya. Surat 16 ayat 67. Makanya nanti baca tafsirnya. Kalau tafsir pasti dijelasin. Gitu. Atau kalau nggak paham kan tinggal catat. Nanti ketemu pengajian apapun tanya, Pak Ustadz, kok 1667 ngomongnya begini sih? Berarti mabok itu rezeki yang baik ya? Gitu. Nggak apa-apa. Ya, ternyata satu ayat ini sudah mansukh, terhapus secara hukum. Ya, surat 1667 hukumnya sudah terhapus. Dengan apa? Surat Al-Baqarah ayat 219. Di Al-Baqarah kata Allah, yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khomer dan judi. Kul, katakanlah Muhammad, fihima ithmun kabir. Ya, mabuk dan judi itu dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Tapi ada manfaatnya. Akhirnya apa? Para sahabat Nabi yang dulunya mabuk dan jualan khomer, jualannya berhenti, maboknya lanjut. Kenapa? Belum haram. Kan masih ada manfaatnya. Ya, jualannya berhenti, maboknya lanjut. Barulah turun surat 4 An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan sholat dalam kondisi mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Setelah turun surat An-Nisa, berhentinya mabuknya? Enggak berhenti, cuma dikurangin. Habis johor mabuk berani enggak? Enggak berani, dikit lagi asar. Habis asar berani enggak? Enggak berani. Habis maghrib apalagi? Nah, baru berani mabuk habis isya sama habis subuh. Ya, makanya ketika turun ayat ini Umar langsung berdoa, ya Allah, ini mau halal halal, mau haram haram. Jangan dipending kayak gini. Umar barulah turun surat 5 ayat 90 dan 91. Innamal khomru wal maisir, sesungguhnya khomer, judi dan seterusnya itu haram, perbuatan setan. Dan ayat 91-nya fa'hal antum muntahun, mau berhenti enggak? Barulah ayat ini bicara tentang haramnya khomer. Jadi mana? Yang 3 ini enggak dipakai hukumnya, yang dipakai adalah yang surat 5. Ntar saya kalau baca takut salah Pak Ustadz, ya kan tinggal nanya. Itu loh, enggak masalah. Ya, tapi kalau kita baca tafsir dijelaskan pasti. Ya, bahwa 3 ayat ini bacanya tetap kita baca, tapi hukumnya sudah nggak berlaku. Yang berlaku yang terakhir ini surat 5 Al-Maidah ayat 90 dan 91. Itu ya. Jadi jangan nanti orang mabuk gara-gara surat 16 nih, ini rezeki yang baik Pak Ustadz nih, jangan. Ya. Gitu ya. Nah, justru kan kita nanti belajar dari kesalahan. Nggak masalah. Kita pemahaman salah, nanti kita tinggal tanya, tinggal diskusi. Tinggal browsing di internet misalnya, atau cari di sosmed, di YouTube, di mana. Ini pasti dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan. Bahwa 3 ini sudah nggak berlaku lagi ya. Yang berlaku adalah yang terakhir ini, Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, jadi tadi PR-nya bisa ya, nggak wajib sih PR-nya. Entah kalau wajib nggak mau ngaji lagi. Ya, ada PR aja, ya ada permintaan dari saya lah. Yuk kita sama-sama baca terjemah Quran. Misalnya udah hatam nih, atau targetnya udah terpenuhi sehari sejuz, ya udah sisanya ngapain nih? Coba baca terjemahnya. Nggak paham tadi ketik di HP surat ini, ayat ini. Ya, nanti ketemu dimanapun sama ustadz siapapun, tinggal tanya, tinggal diskusi. Nggak ada masalah. Ya.
Jangan sampai nanti kalau kita nggak baca terjemah, nggak mau paham Quran, dianggap banyak tuh. Dianggap keledai, di surat Al-Jumu'ah. Ya, dianggap binatang ternak. Di surat Al-A'raf. Ya, dianggap hatinya tergembok, terkunci. Di surat Muhammad, banyak banget. Gara-gara nggak mau paham Quran. Gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada ya, udah ini pikirannya udah takjil itu ya, takjil ya, susah ini. Ayo silakan tanya jawab. Nah ini. Iya. Ayo Mas Eko. Iya. Padahal juga kadang-kadang juga takjilnya salah lagi. Ya. Jadi kalau ngomong takjil hati-hati ya, jangan salah ya. Ini saya ketikan yang benar nih. Ini takjil gini nih, pakai ain. Ya. Takjil. Ya, artinya segera, itu takjil. Tapi kita jarang pakai ain, kita bacanya pakai alif. Takjil. Ya. Artinya lawan dari segera apa? Diakhirkan. Ya. Kalau buka puasa namanya takjil, menyegerakan, begitu azan makan. Takjil ini untuk sahur, mengakhirkan sahur. Ya, didekatkan ke imsak atau didekatkan ke azan subuh. Tapi kita jarang pakai yang pertama, kita pakainya takjil, malah kadang-kadang pakai kal gitu, takjil tulisannya. TAK, takjil, nggak tahu tuh takjil apa. Ya, oke. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan PR tadi Ustaz. Maksudnya kalau bagi orang pemula itu mulainya dari mana, terus stepnya bagaimana Ustaz untuk belajar Al-Quran. Jadi biar terarah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pemula gimana nih? Pertama, belajar membaca dulu. Ya. Ini lanjut terus ya. Jangan berhenti. Ya. Setelah kita dianggap sudah bisa, baru nanti kita sambil cari waktu buat mempelajari isinya dengan tadi terjemah. Ya, biar aman ya pakai terjemah dari Kemenak misalnya. Kan sudah jelas tuh. Ya. Itu satu. Kalau kita memperdalam, tadi kalau pakai tafsir klasik, pakailah tafsir Ibnu Katsir misalnya. Ini yang paling ringan. Cari terjemahnya. Bahkan nanti ada lagi ringkasan terjemah lagi. Ya, ini Ibnu Katsir yang aman. Mau yang lebih berat nggak apa-apa, tapi biasanya Ibnu Katsir ini, karena beliau ini multi. Ya, Ibnu Katsir dia selain ahli tafsir, dia juga ahli sejarah. Ya, ada sejarah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Nanti kalau mau pakai yang lebih tebal ada, tapi ini sajalah. Ya. Terus gimana yang tadi yang saya jelaskan tadi? Pakai ini. Ya. Nih, tinggal pilih. Mau pakai Al-Azhar Buya Hamka enggak apa-apa, kita baca. Ya, gimana? Monggo. Mulainya mending dari juz 30 atau dari Al-Baqarah gitu Ustaz, atau ada yang dari mana gitu Ustaz? Iya. Kalau untuk baca tafsir mana yang paling enak kita baca? Mulai dari yang kita hafal dulu. Saya hafal misalnya surat Yasin. Udahlah, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Saya hafal surat Al-Ikhlas Kulhu. Ya udah, saya baca terjemahnya, saya baca tafsirnya. Mulai dari yang hafal dulu. Ya, jangan sampai kita hafal udah bertahun-tahun tapi nggak ngerti isinya. Kalau yang nggak hafal nggak apa-apa. Oke ya. Baru yang kedua, cari yang paling kita suka. Walaupun belum hafal. Saya suka baca, misalnya baca Tabarok Pak Ustadz. Katanya kalau mau tidur baca Tabarok nanti dapat syafaat. Tapi saya nggak tahu artinya, kan Tabarok cuma 30 ayat. Ya 2,5 halaman lah, nggak banyak. Nggak banyak kan? Ya, itu. Nah ya, jadi
Kalau sudah kita baca yang kita hafal, baru nanti kita cari, kita baca yang kita suka mana. Kan ada yang suka dengan surat-surat pendek, juz amma, ya silahkan. Saya mau cari surat yang ada kisah-kisahnya. Itu kan banyak ada. Surat Yusuf, kisah Yusuf satu surat. Ada kisah misalnya di Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa, Nabi Khidir, kisah Dzulqarnain, kisah Ya'juj wa Ma'juj misalnya. Terserah. Ya, karena setiap kita punya kesukaan yang beda-beda. Gitu ya. Baru ya kalau toh saya biasa aja Pak Ustadz ya, kalau biasa baru tinggal cari yang berurut ya apa-apa. Ya. Ini pilihan yang terakhir. Boleh. Kalau Pak Ustadz saya nggak ada yang apal, saya juga semua suka, nggak ada yang lebih saya suka, udahlah yang berurut aja. Dari Al-Fatihah lalu Al-Baqarah dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita mau mulai dari yang hafal itu lebih bagus. Karena lebih bikin kita nyaman ketika ngulang-ngulang hafalan. Karena apa yang kita baca, kita ngerti. Termasuk kalau kita sudah ngerti isinya, kalau kita lupa dengan hafalan, kita bisa cari dari artinya. Kayaknya abis ini artinya dan berarti pakai wa baru lanjut. Ya, dengan memahami artinya kita bisa lebih kuat dalam hafalan. Makanya saya rekomendasikan yang hafal dulu, baru cari yang kita suka, surat-surat apa, atau ayat-ayat tertentu nggak apa-apa. Pak Ustadz saya suka banget sama ayat kursi, ya udah baca aja ayat kursi. Al-Baqarah 255 nggak masalah, itu aja satu ayat nggak apa-apa kita baca tafsirnya. Ya, jadi nggak harus satu surat, kita comot-comot juga nggak masalah. Tapi kalau kita fokusnya ke tafsir, alhamdulillah aman. Karena tafsir menjelaskannya menyeluruh, komprehensif, lengkap. Bukan kayak terjemah, kalau terjemah nggak menyeluruh. Ya makanya tadi saya jelaskan, kalau memang kita masih belum yakin, kok masih abu-abu, bacalah tafsir. Ya, silakan ini pilihannya. Ya, mau tafsirnya tadi tafsir Kemenak silakan, mau tafsir Ibnu Katsir boleh. Ya, atau tafsir tadi Al-Azhar dari Buya Hamka, atau tafsir Al-Misbah dari Quraisy Shihab, atau tafsir Al-Munir yang sekarang kontemporer ya dari Wahbah Zuhaili, monggo. Ya, jadi ini urutannya. Cari yang hafal dulu, baru yang kita suka, baru kalau udah silakan yang berurutan. Ya, wallahu a'lam. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.